Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ke-8 di triwulan ini kita belajar tentang menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini, kita melihat bagaimana Yohanes di dalam Injil Yohanes menyatakan lebih banyak lagi tentang siapa itu Yesus, dia adalah Mesias. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Bagaimana saya membagi pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini, saya buat dalam sebuah tabel seperti ini. Yang pertama di pelajaran hari Minggu tentang Bapa. Kemudian di pelajaran hari Senin tentang firman Tuhan yaitu perjanjian lama. Nah, di sini saya bagi lagi menjadi dua bagian. Yang berhubungan dengan hari Selasa yaitu kiasan, yang berhubungan dengan hari Rabu yaitu identitas, dan pelajaran hari Kamis yaitu alasan kenapa tidak percaya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama Bapa. 4 ayat saya tuliskan di sini, Yohanes 5 ayat 17, Yohanes 5 ayat 20, Yohanes 5 ayat 36 sampai 38, Yohanes 10 ayat 24 dan 25. Dari 4 ayat ini kita mendapati bahwa Yesus pada waktu itu menyatakan tentang Bapa yang di sorga, dan itu berhubungan dengan dirinya. Maka saya simpulkan dari 4 ayat ini bahwa Bapa itu mengutus Yesus. Artinya ketika Yesus berbicara kepada orang-orang banyak atau orang Yahudi pada waktu itu, dia menyatakan bahwa Bapa itulah yang mengutus dia di dalam melakukan pekerjaannya. Dan untuk melakukan pekerjaan Bapa. Jadi apa yang dia lakukan itu adalah pekerjaan Bapa yang dia harus lakukan di dunia ini. Maka dari apa yang dia nyatakan tentang Bapa, inilah yang memberi kesaksian tentang siapa itu Yesus. Yesus adalah Mesias yang diutus dari sorga. Dalam arti dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Jadi apa yang Yesus lakukan dalam mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib bukan hanya sekedar melakukan hal itu, tapi ketika dia melakukan hal itu, dia nyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu berhubungan dengan pekerjaan Bapanya yang di sorga dalam proses penyelamatan dunia ini. Maka dengan kata lain, Bapa di sini menjadi satu hubungan dengan Yesus untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ini bagian yang pertama di pelajaran hari Minggu. Kemudian di pelajaran hari Senin, firman Tuhan perjanjian lama. Yang pertama, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Yesus katakan bahwa kitab suci memberi kesaksian tentang Yesus. Kemudian Yohanes 5 ayat 46 sampai 47, Yesus mengatakan bahwa Musa juga memberikan kesaksian ini melalui kitab Taurat. Dengan kata lain, Yesus menyatakan bahwa kitab suci, firman Tuhan itu memberi kesaksian tentang Yesus. Jadi bukan hanya Bapa, tapi di sini firman Tuhan, dan orang-orang Yahudi pada waktu itu juga percaya akan hal ini. Nah, sekarang pembagiannya. Yang pertama kiasan. Ketika firman Tuhan perjanjian lama berbicara tentang kiasan, yaitu yang berhubungan dengan Yesus sebagai Mesias. Yohanes 1 ayat 23 digenapi dalam Yesaya 40 ayat 3. Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis ketika berbicara di padang belantara untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ini kiasan ya. Kemudian Yohanes 2 ayat 16 sampai 17, kegenapan dari Mazmur 69 ayat 10. Ketika berjualan di bait suci dan Yesus marah pada waktu itu, maka murid-murid Yesus teringat dari pernyataan Mazmur 69 ayat 10. Kemudian Yohanes 19 ayat 36, ini kegenapan dari Bilangan 9 ayat yang ke-12, yaitu tidak ada tulang yang akan dipatahkan. Dalam arti ketika Yesus mati, memang tidak ada tulang yang dipatahkan, dan itu sesuai dengan Bilangan 9 ayat yang ke-12. Maka ini kiasan mengarah kepada Yesus sebagai Mesias dan digenapi dalam perjanjian baru. Kemudian identitas. Yohanes 12 ayat 13, ini kegenapan dari Mazmur 118 ayat 26. Ketika Yesus mengambil daun-daun, ketika banyak orang mengambil daun-daun palem ketika Yesus akan masuk kota Yerusalem ya untuk disalibkan. Kemudian Yohanes 12 ayat 14 itu kegenapan dari Zakaria 9 ayat 9. Ketika Yesus duduk di atas anak ledai. Yohanes 13 ayat 18 kegenapan dari Mazmur 41 ayat 10. Orang yang makan rotiku akan mengkhianati, yaitu Yudas. Jadi di bagian ini berbicara tentang identitas Yesus, siapa itu Yesus, dan digenapi. Nah, kemudian bagian terakhir, alasan orang kenapa tidak percaya. Jadi dari pernyataan Yohanes tentang menunjuk kepada Yesus yang diutus oleh Bapa, seharusnya banyak orang yang percaya. Kemudian ketika berbicara tentang firman Tuhan perjanjian lama digenapi, baik melalui kiasan maupun menunjuk kepada identitas Yesus yang seharusnya orang-orang pada waktu itu percaya, tapi mereka banyak yang tidak percaya. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak percaya? Ini alasannya. Yohanes 8 ayat 23, Yesus menyatakan istilah berasal dari bawah, artinya berasal dari dunia. Ketika Yesus menyebutkan, karena kamu berasal dari dunia, maka kamu tidak percaya, aku berasal dari atas, yaitu dari sorga. Maka alasan kenapa tidak percaya kepada Yesus karena mereka berasal dari dunia.
Apa yang mereka lakukan adalah budaya-budaya dunia. Nah, itulah sebabnya bentuk kesalehan formalitas yang mereka lakukan bukan dari hati. Ini berbicara soal hati. Jadi apa yang dilakukan oleh banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu yang tidak percaya kepada Yesus karena mereka hanya melakukan formalitas secara agama, tradisi-tradisi, tapi hatinya mereka jauh dari Tuhan itu sendiri. Jadi harus dimulai dari hati untuk percaya kepada Yesus. Nah, kemudian Yohanes 8 ayat 30 menyatakan bahwa banyak orang yang percaya pada waktu itu. Berarti artinya kenapa mereka percaya? Mereka mulai dari hati. Itulah sebabnya melalui pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 pekan ini, kita diajak untuk selalu percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang dijanjikan. Dan ini sudah cukup ketika kita melihat tentang bagaimana pernyataan Yesus menunjuk kepada Bapa dan juga firman Tuhan yang digenapi. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang 1 pekan ini. Tuhan memberkati.